Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 9 SMP Negeri 13, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Bapak berdoa kalian tetap selalu dalam kondisi sehat dan selalu semangat di dalam menjalankan proses belajar mengajar walaupun dengan model jarak jauh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas materi ketiga tentang rasa hormat kepada orang tua dan kepada guru. Dan untuk ketiga kali ini Bapak menggunakan model ceramah. Namun demikian mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan nanti bisa diresapi, bisa dipahami dengan baik. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai kegiatan belajar mengajar ini dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al fi amalina wa fi ta'allumina wa fil imtihanina minan najihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana kita sebagai anak dituntut untuk mampu mempunyai rasa hormat dan taat patuh kepada orang tua. Tetapi juga kita dituntut taat dan patuh itu tidak hanya kepada orang tua, tetapi juga kepada guru. Karena guru itu juga bisa disebut sebagai orang tua. Untuk itu, mari kita sama-sama lihat materi di bawah ini. Kompetensi dasar yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah memahami esensi berbakti kepada orang tua dan guru. Maksudnya apa? Maknanya itu apa? Esensinya, kepentingannya apa ketika kita dituntut oleh agama untuk berbakti kepada orang tua. Atau dalam perspektif agama ini disebut dengan bir al-walidain, berbakti dan hormat kepada orang tua. Perlu kita ingat bahwa orang tua ini bukan hanya orang tua biologis, bukan hanya orang tua kandung, tetapi tuntutannya juga berbakti kepada orang tua yang mendidik kita, orang tua yang mengasuh kita. Oleh karenanya guru juga termasuk orang tua, paman termasuk orang tua, atau siapapun mereka yang mengajari kita, yang lebih tua dari kita tentang akhlak dan tentang ilmu, kita sebut dengan orang tua. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, menghayati keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru, kemudian menunjukkan sikap hormat, berbakti dan patuh kepada orang tua dan guru, dan memiliki adab tata krama kepada orang tua dan guru. Tujuannya, satu, diharapkan nanti kalian setelah mempelajari materi ini mampu menunjukkan sikap nilai-nilai syukur kepada Allah atas kasih sayang orang tua kepada kita. Dan ini juga diajarkan oleh agama di dalam doa itu, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi aku ketika kita masih kecil. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah kalian mampu menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap amanah dan perintah daripada orang tua. Kemudian menunjukkan sikap jujur dalam mengerjakan tugas-tugas dari pembelajaran PAI, menunjukkan sikap tanggung jawab kemudian juga mampu menjelaskan keutamaan berbakti kepada orang tua. Apa makna orang tua? Orang tua ada dua dimensi yang tadi saya sampaikan. Satu, biologis. Biologis ini artinya keturunan, anak kandung atau orang tua kandung yang menyebabkan kita lahir, ini orang tua. Nah, orang tua itu bukan hanya bapak tetapi ibu. Kemudian yang kedua, dimensi non biologis. Dimensi biologis ini siapa saja yang turut berperan untuk mengisi ruang etika, pengetahuan, pengalaman hidup, mendidik kita tentang akhlak, mengajari kita tentang kepatutan hidup dan lain-lain, itu juga disebut sebagai orang tua. Jadi perlu kalian pahami bahwa yang dimaksud orang tua itu bukan hanya orang tua secara biologis, orang tua kandung, tetapi juga orang tua yang
mengisi hidup kita di dalam mendidik pengetahuan, etika, dan pengalaman hidup. Kemudian kewajiban berbakti kepada orang tua ini dianjurkan, akan kemudian diberi informasi di dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jadi kita diminta untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Kemudian juga kita dilarang untuk berkata uff. Berkata uff ini maksudnya tidak boleh kita kemudian apabila ada perintah, nasihat dari orang tua, apakah itu ibu ataukah itu bapak, kemudian kita membalasnya dan mengatakan ini disebutkan dalam Al-Quran itu sebagai uffin. Jadi berkata tidak boleh, dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya kaulan karimah, perbuatan yang baik. Tidak boleh kita membentak. Bahkan Nabi juga mengajarkan ketika orang tua kita memerintahkan kita, menyuruh kita kepada hal-hal yang baik, itu maka balaslah perkataannya itu dengan perkataan yang baik. Sebaliknya, kalau ada orang tua yang kemudian memerintahkan anaknya kepada hal-hal yang tidak baik, kepada kemaksiatan, itu pun anjurannya tidak boleh kita berkata kasar kepada mereka. Artinya sampaikanlah kalimat-kalimat yang menyejukkan. Sampaikanlah kalimat-kalimat yang tidak membuat hati orang tua menjadi luka dan menjadi sedih. Gitu. Kemudian, anak-anakku sekalian, kemudian siapa yang paling berhak ditaati di dunia ini? Di dalam hadis Rasulullah, ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, ya Bukhari Muslim, Nabi pernah bersabda bahwa ada seorang pria yang datang kepada beliau, kemudian orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling patut saya perlakukan dengan baik?" Ini pertanyaannya, pertanyaan orang tua yang datang kepada Nabi. Lantas Nabi menjawab, "Ibumu." Qala ummuka. Kemudian orang itu bertanya lagi, "Summa man ya Rasul?" Maka Rasulullah menjawab, "Ibumu," untuk yang kedua kali. Kemudian orang itu bertanya kembali, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Maka Rasulullah kemudian menjawab yang ketiga kali, "Ummuka," ibu. Kemudian orang itu bertanya kembali yang ketiga, maka Rasulullah baru menjawab kemudian abuka, bapak. Ini artinya bahwa bukan berarti kita tidak boleh tidak lebih penting menghormati bapak ketimbang ibu. Tetapi Rasulullah menempatkan makom ibu itu di atas bapak. Artinya kita punya kewajiban menghormati dan patuh kepada bapak dan ibu. Tetapi ketika ada pertanyaan dari orang tua, maka Rasulullah menjawabnya ibumu itu sampai 3 kali. Ibumu, 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 baru yang keempat Rasulullah mengatakan abuka. Ini menandakan bahwa makom ibu itu di atas bapak dalam konteks orang tua. Mengapa? Karena kita tahu bahwa ibu itu yang melahirkan kita. Antara darah, kemudian air mata, keringat bercampur menjadi satu untuk melahirkan kita. Sakit, pedih. Tetapi kemudian setelah lahir dan setelah besar, banyak juga orang yang kemudian lupa kepada orang tuanya. Nah, bahkan Sayyidina Ali juga mengatakan kepada pengikutnya waktu itu, andaikan saja kalian tidak diperintahkan untuk menyembah Allah, pasti aku akan perintah engkau menyembah ibu. Itu betapa tingginya makom ibu. Bahkan ada juga di antara pepatahnya bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu.
kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galang. Bahkan di dalam Al-Quran, perintah untuk berbakti dan patuh kepada orang tua itu beberapa ayat mensejajarkannya dengan perintah taat kepada Allah dan kepada Rasul. Atiullaha wa atiur rasul bil walidain ihsana. Hampir sejajar. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah, kemudian kita juga taat kepada Rasulullah, dan berbarengan dengan itu ayat Allah itu juga kemudian memerintahkan kita untuk wabil walidaini ihsana, untuk berbuat baik kepada orang tua. Ini artinya bahwa orang tua itu patut sekali kita hormati. Bahkan ketika selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, yang harus kita lakukan pertama sebagai anak itu ya, itu mengunjungi orang tua atau bertemu dengan orang tua, ibu dan bapak, memohon ampun, memohon maaf, dan minta restu kepada orang tua. Nah, ini restu orang tua itu kunci sukses kita di dunia. Nah, oleh karenanya materi ini benar-benar patut ya, pantas ya, diberikan kepada kalian sebagai pelajar, supaya kalian paham betapa kesuksesan kita itu tidak hanya ditentukan oleh usaha kita sendiri, tetapi doa orang tua juga andil di dalam peraihan sukses kita di dunia. Oleh karena itu anak-anak, kalau umpamanya sekarang kalian masih ada dosa, masih punya salah kepada orang tua, waktunya untuk memohon maaf, meminta restu, dan tidak mengulanginya kembali. Anak-anakku sekalian, nah ini batasan berbakti kepada orang tua ya. Apa batasannya? Selama tidak bermaksiat kepada Allah. Artinya kalau orang tua itu mengasuh kita, mendidik kita, meminta kita, memerintahkan kita pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah, tidak bermaksud kepada Allah, ini wajib kita patuhi, wajib kita ikuti. Ya. Nah, batasannya berbakti kepada orang tua ini bukan ketika orang tua sudah meninggal. Jadi birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu batasannya bukan ketika orang tua sudah meninggal kemudian kita berhenti berbakti. Tapi batasannya adalah ketika kita sendiri sudah mati, sudah wafat, baru tidak ada kewajiban lagi kita untuk berbakti kepada orang tua. Artinya berbakti kepada orang tua itu harus dilakukan ketika orang tua masih hidup, dan juga harus kita lakukan ketika orang tua kita sudah wafat. Batasannya mana berhenti berbakti kepada orang tua? Ketika kita sudah wafat. Ini surat Al-Luqman, artinya jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku itu artinya meyakini bahwa ada kekuatan lain selain Allah dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Boleh kita tidak patuh kepada kedua orang tua manakala perintah itu menunjukkan kepada perintah yang berbuat kepada kemaksiatan. Ini yang disebut dengan, ini yang disampaikan di dalam surat Al-Luqman ayat. Nah, anak-anakku, ini ada amalan-amalan ya, amalan yang paling utama ini hikmah. Yang pertama di dalam di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang berbunyi, aku bertanya tentang amalan yang paling utama dan dicintai oleh Allah. Nabi menjawab, sholat tepat waktu, berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu diantaranya ini amalan paling utama. Kemudian ada juga hadis yang berbunyi, ridhollah fi ridhol walidain. Jadi ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua. Jadi kalau orang tua sudah ridho, Allah ridho. Kalau orang tua tidak ridho, Allah juga tidak. Oke. Lanjut. Ini hikmahnya panjang umur. Rasulullah juga bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilimpahkan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada ibu dan bapaknya. Kemudian ada lagi,
kuncinya masuk surga itu adalah berbakti kepada orang tua. Nah, kalau ada yang durhaka kepada orang tua, maka dalam hadis ini disebut tertutuplah pintu surga baginya. Kemudian ini juga di dalam hikmah berbunyi, berbaktilah kepada ibu bapak kalian agar anak-anakmu kelak berbakti kepadamu. Barang siapa yang diminta maaf oleh saudaranya, hendaklah dimaafkannya, baik ia salah atau benar. Jadi kita dituntut berbakti kepada orang tua agar kelak anak-anak kita juga berbakti kepada kita. Ya. Kemudian berbakti kepada orang tua juga ini akan mampu menghapus dosa-dosa. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa berbakti kepada orang tua itu tidak hanya ketika orang tua masih hidup, tetapi ketika orang tua kita sudah meninggal, sudah wafat, masih kita punya kewajiban untuk berbakti kepadanya. Jadi batasan berbakti kepada orang tua itu bukan ketika orang tua sudah meninggal, tetapi batasannya artinya kita baru boleh berhenti berbakti kepada orang tua ketika kita sudah meninggal. Apa saja? Ini, satu, mengucapkan salam saat akan meninggalkan atau menuinya, mendengarkan segala perkataannya dengan penuh rasa hormat, rendah hati, tidak memotong pembicaraannya, izin ketika mau keluar, ketika ingin bepergian, kemudian mencium tangan kedua orang tua, dan tentu ini yang juga harus kita lakukan adalah membantu pekerjaan rumah yang dikerjakan sebagai beban orang tua. Kemudian berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Kemudian merawat orang tua dengan ikhlas, dengan sabar, merendahkan diri, kemudian kasih sayang kita berikan kepada orang tua, berkata halus, sopan, kemudian kita juga mendoakan. Nah, ini menyambung tali silaturahim meskipun hanya melalui telepon ketika jarak sangat jauh. Nah, ini juga patut ini kita perhatikan. Jadi sebagian rezeki yang kita dapat ini berikan itu kepada orang tua. Nah, karena bagaimanapun juga apapun yang kita raih itu faktor kesuksesannya juga ditentukan oleh doa orang tua. Kemudian pasti kita minta doa restu kepada orang tua. Nah, ini beberapa poin-poin ketika orang tua sudah tidak ada, bentuk berbakti kita ketika orang tua sudah tidak ada. Satu, melaksanakan wasiat atau menjalankan janji orang tua ya, atau juga menyelesaikan utang atau perjanjian dengan orang lain. Kemudian menyambung tali silaturahim kepada para sahabat-sahabat orang tua. Kemudian melanjutkan cita-cita luhur, tentu ini cita-cita yang baik ya. Kemudian mendoakannya dan beramal saleh. Nah, ini adab kepada guru. Ya, silakan kalian baca, kemudian kalian resapi dan usahakan kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, jadi beberapa slide sudah saya sampaikan di atas, yang mudah-mudahan itu bisa dipahami walaupun itu hanya kulitnya saja. Nanti apabila ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu kalian ketahui lebih mendalam, bisa kita diskusi melalui grup WA atau melalui telepon langsung. Ada tugasnya tulis kembali ya, bagaimana bentuk patuh dan taat kita kepada orang tua ketika orang tua kita masih dalam kondisi hidup, dan tulis kembali apa yang harus kita lakukan bentuk patuh kita kepada orang tua ketika kondisi orang tua sudah wafat. Saya kira demikian. Mudah-mudahan materi kita pada kesempatan yang ketiga kali ini bisa kalian pahami dengan baik, kalian resapi, kemudian upayakan aplikasikan atau terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di rumah ketika kalian berinteraksi dengan orang tua. Terima kasih, selamat mengerjakan.
jaga kesehatan, jangan lupa tetap semangat untuk tetap menjadi remaja pembelajar. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.